Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Johnny Plate ditangkap Kejaksaan Agung dan ditahan di rutan Salemba. Johnny Plate selaku Menteri Kemenkominfo tersangkut kasus korupsi sebesar 10 miliar lebih dalam proyek BTS dalam pembangunan sarana komunikasi cepat. Kontraktornya selaku pemborong oleh Kejaksaan Agung RI, orang pengusahanya sebagai tersangka. Dengan Johnny Plate 5 orang. Setelah Johnny Plate dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, lalu dimasukkan ke penjara Salemba. Dengan dijadikannya Johnny Plate tersangka, dengan sendirinya tidak bisa menjawab menteri lagi, sehingga tinggal 2 orang lagi kader Partai Demokrat menjawab menteri, yaitu Menteri Pertanian Yassin Limpo dan Menteri Kehutanan. Suryo Paloh selaku Ketua Partai Nasdem sangat berduka, ditambah lagi 2 kadernya, Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan, terancam diresapel Presiden Joko Widodo karena Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden selaku pendukung politik identitas dan garis keras, dan pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres dan organisasi Forum Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kalau sampai Anies Baswedan lolos menjadi calon presiden, kemudian terpilih menjadi presiden RI, sangat berbahaya. Persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, dan semua aparat pemerintah yang dulu di pemerintah nanti akan diambil dari Forum Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, dan garis keras lainnya. Harapan saya 2 kali Partai Demokrat agar diresapel Presiden Joko Widodo, karena Partai Demokrat telah mengkhianati Presiden Joko Widodo dalam memimpin negara Indonesia. Johnny Plate selaku Menteri Kemenkominfo tersangkut kasus korupsi sebesar 10 miliar lebih dalam proyek BTS dalam pembangunan sarana komunikasi dengan cepat. Kontraktornya selaku pemborongnya oleh Kejaksaan Agung RI sudah dijadikan 4 orang pengusahanya sebagai tersangka, dan Johnny Plate termasuk 5 orang. Setelah Johnny Plate dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, dimasukkan ke penjara Salemba. Dengan dijadikannya Johnny Plate tersangka, dengan sendiri tidak bisa menjabat menteri lagi, sehingga tinggal 2 orang lagi kader Partai Demokrat menjabat menteri, yaitu Menteri Pertanian Yassin Limpo dan Menteri Kehutanan. Suryo Paloh selaku Ketua Partai Nasdem sangat berduka, ditambah lagi 2 kadernya, Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan, terancam diresapel Presiden Joko Widodo karena Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden selaku pendukung politik identitas dan garis keras, dan pendukung Anies Baswedan dalam pemilihan presiden adalah organisasi Forum Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan garis keras lainnya. Kalau sampai Anies Baswedan lolos menjadi presiden, kemudian terpilih menjadi kalau sampai Anies Baswedan lolos menjadi calon presiden, kemudian terpilih menjadi presiden RI, sangat berbahaya. Persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, dan
dan semua aparat pemerintah yang duduk pemerintahan akan diambil dari Forum Pembela Islam atau Hizbut Tahrir Indonesia dan garis keras lainnya. Harapan saya, 2 kader Partai Demokrat agar dirisapel Presiden Joko Widodo, karena Partai Demokrat telah mengkhianati Presiden Joko Widodo dalam memimpin negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.